Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi PPN dan PPNBM. Anggota kami yang pertama Zarina Ayu Safitri dan saya sendiri Zainusni Imawan dan Gusti Ais Nandi. Pendahuluan, PPN merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan. Antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penjualan suatu barang mewah. Penetapan PPNBM sendiri bertujuan untuk melindungi pedagang kecil agar tidak tergerus oleh keberadaan pedagang besar yang menjual komoditas impor. PPN restitusi. Pajak pertambahan nilai atau PPN restitusi adalah permohonan pengembalian pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak ke negara. Dasar pengajuan restitusi adalah kelebihan bayar yang dialami oleh wajib pajak. Sedangkan restitusi adalah pengajuan pengembalian pembayaran pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Kelebihan pembayaran pajak masukan dibanding pajak keluaran dapat terjadi karena yang pertama, jumlah pajak masukan lebih besar daripada jumlah pajak keluaran dalam suatu masa pajak. Yang kedua, kesalahan pemungutan pajak yang dilakukan oleh PKP. PKP melakukan kesalahan memungut pajak dan pajak yang salah dipungut tersebut telah dilaporkan. Pasal 9 ayat 4A UU PPN menyebutkan bahwa apabila dalam suatu masa pajak melakukan yang dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Kelebihan pajak masukan juga dapat diajukan permohonan pengembalian restitusi pada akhir tahun buku. Dalam kondisi tersebut, kelebihan pajak masukan di atas pajak keluaran dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap masa pajak. Tata cara restitusi. Yang pertama, PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak dengan menggunakan A. Surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai dengan cara mengisi memberi tanda silang pada kolom dikembalikan atau restitusi. Atau yang B. Surat permohonan tersendiri apabila kolom dikembalikan atau restitusi dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai tidak diisi atau tidak dicantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak. Yang kedua, permohonan pengembalian kelebihan pajak diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan. Yang ketiga, permohonan pengembalian kelebihan pajak ditentukan satu permohonan untuk satu masa pajak. Yang keempat, pengembalian kelebihan pajak dapat diproses melalui penelitian atau pemeriksaan. PPN kurang atau lebih disetor. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Rumusnya PPN kurang lebih disetor sama dengan pajak keluaran kurangi pajak masukan. Pajak keluaran. Pajak PPN keluaran merupakan PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP atau ekspor BKP. Pajak keluaran sama dengan tarif kali dasar PPN atas kegiatan membangun sendiri atau yang disebut KMS. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membangun untuk keperluan pribadi, tidak untuk kegiatan usaha. Selanjutnya, objek pajak adalah kegiatan membangun sendiri, yakni kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Bangunan yang dimaksud berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam secara tetap
pada satu kesatuan tanah dan atau perairan dengan kriteria ya. Yang pertama, konstruksi utamanya terdiri atas kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis atau baja. Yang kedua, diperuntukkan bagi tempat tinggal atau kegiatan usaha. Yang ketiga, luas keseluruhan paling sedikit 200 meter persegi. Yang selanjutnya ada PPN atas peredaran usaha tertentu. Terdapat perubahan pada norma PPN pada peraturan lama, yakni pada PMK nomor 45/PMK.03/2008 tentang pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 memilih dikenakan pajak dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Tarif pajak masukannya adalah yang pertama 80% untuk penyerahan barang kena pajak atau BKB oleh pedagang eceran dikalikan dengan pajak keluaran. Yang kedua, 70% untuk penyerahan BKP yang dilakukan PKP selain pedagang eceran dikalikan dengan pajak keluaran. Yang ketiga, 40% untuk penyerahan jasa kena pajak atau JKP oleh PKP dikalikan dengan pajak keluaran. Selanjutnya ada PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. PPNBM dikenakan atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Pengenaan PPNBM termasuk dalam fungsi mengatur. Pengenaan pajak ini dilakukan untuk yang pertama, menyeimbangkan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang kedua, melindungi produsen kecil atau tradisional. Dan yang ketiga, mengamankan penerimaan negara. Subjek PPNBM adalah yang pertama, 1. Pengusaha kena pajak produsen yang melakukan penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah. Dan yang kedua, orang pribadi atau bahan yang melakukan impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Ada lagi, objek PPNBM adalah pajak penjualan atas barang mewah dikenakan atas yang pertama, penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong. Menghitung PPNBM. Contoh, produsen PKP perdana melakukan penyerahan barang tergolong mewah tarif 30% dengan harga 140 juta rupiah. Dalam harga tersebut telah termasuk PPN dan PPNBM. PPNBM yang terutang sama dengan 30 dibagi 110 tambah 30 dikali 140 juta rupiah sama dengan 30 juta rupiah. PPNBM bukan pajak masukan sehingga tidak dapat dikreditkan. Oleh karena itu, PPNBM dapat ditambahkan ke dalam harga jual BKP yang tergolong mewah yang bersangkutan atau dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan pajak penghasilan (PPH). Penjelasan pengisian SPT masa PPN bagi pemungutan PPN. Pemungutan PPN yang dimaksud dalam kasus ini adalah bendaharawan pemerintah, sehingga digunakan lampiran 1 formulir 1107 put apabila pemungutan PPN yang dimaksud adalah selain bendaharawan pemerintah, maka formulir lampiran yang diisi adalah lampiran 2 formulir 1007 put 2. Formulir 1107 put 1 terdiri atas 2 bagian, yaitu yang pertama, PPN dan PPNBM yang dipungut oleh penerbit SPM melalui KPPN. Kolom-kolom pada bagian ini diisi oleh bendaharawan pemerintah berdasarkan tembusan yang diperoleh dari KPPN. Karena faktur pajak dan SSP yang diisi oleh rekanan pemerintah langsung diserahkan kepada KPPN.
faktur pajak dan SSP yang dilampirkan dalam kasus ini semata-mata untuk memberikan ilustrasi kepada pembaca tentang bentuk faktur pajak dan SSP apabila pemungutan PPN dan PEP NBM dilakukan oleh KPPN. Yang kedua, PPN dan PPNBM yang dipungut oleh bendaharawan pengeluaran. Kolom-kolom pada bagian ini diisi dari faktur pajak dan SSP. Kolom NPWP rekaman dapat dilihat dari faktur pajak maupun SSP yang telah diisi oleh rekanan yang bersangkutan. Kolom kode dan nomor seri serta tanggal faktur pajak dapat dilihat dari faktur pajak yang telah diisi oleh rekanan yang bersangkutan. Kolom DPP, PPN, dan PPNBM dapat dilihat dari faktur pajak yang telah diisi oleh rekan yang bersangkutan. Kolom tanggal bayar tagihan dapat dilihat pada kasus tanggal transaksi. Kolom tanggal setor dapat dilihat dari SSP rekanan yang bersangkutan atau telah ditetapkan pada paling lambat 7 hari setelah bulan dilakukannya pembayaran atau tagihan. Dalam kasus ini tagihan yang dibayar pada bulan Juli harus disetor paling lambat 7 Agustus 2015. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.